si kampret masih main handphone. Sekarang udah jam berapa ini? Jam setengah 11 lah. Setengah 11 sih masih, tapi setengah 11 malam. Gue janjinya jam 12 siang. Lo skip atau bagaimana sih? Miss flight. Maaf Pak. Kerja capek Pak. Oh iya. Ngamen. Iya, klubnya banyak loh. Oh. Oke, nah biasanya kan ya kalau misalnya POV itu kan Mau saham dia. Mau minta saham ya, dia. soalnya di cameo sahamnya kecil. Gak apa-apa daripada Bobby cameo. POV kali ini bintang tamunya Arab ya. Ya udah lah ya, memang orang juga pasti bakalan tahu karena ngelihat judulnya juga gitu dan ngelihat thumbnailnya. Biasanya nih Rap ya, kalau misalnya POV ini tuh kita ngebahas tentang satu isu ataupun juga keresahan kita nih dari point of view ataupun juga sudut pandang kita masing-masing. Cuman kali ini agak sedikit beda. Karena kita nggak lagi ngomongin tentang isu yang di luar dari kita. Nah ini adalah isu yang lo buat sendiri kemarin. Bukan, jadi Anda tiba-tiba delete channel gara-gara satu tindakan yang lo buat menjadi keresahan kami. Kenapa gitu? Kalau Chandra ngomong gitu juga sih. Cuma Chandra bilangnya soalnya lu angkatan pertama yang di kita ini yang delete channel katanya. Itu yang pengen kita tanya ini. Karena kan setelah lo delete channel terus abis itu banyak banget kabarnya. Gue mau delete udah dari lama pisan sih ya. Udah dari lama. oh jadi ini udah kepikiran lu mau delete channel ini udah lama sebenarnya. Lama banget. Ya kalau Wendy, Matt sama Dedi tahu lah. Iya sih, selama itu udah lama banget. Iya, Om Deddy pun juga udah ngomongin di videonya dia gitu ya. Itu gue mau dipukul pas gue cerita tuh. Iya gue bilang mau delete channel, goblok gitu. Ngapain katanya? Iya nggak. Tapi kan iya, Rap. Lo ngebangun itu kan maksudnya dari zaman dulu kita ngumpul gimana cari tahu, terus habis itu lo main ke tempat kita waktu masih di Kebon Sirih. Dari zaman dulu lu kita masih sama-sama di berapa ribuan gitu subscriber kita sampai akhirnya total berapa lo terakhir itu 2,4 sekian. Terus habis itu lo delete maaf kayak lo mau pipis gitu. Bosan kan? Bosan enggak, cuman kayak gue udah kehilangan soul gue juga sebenarnya di YouTube. Gue udah berusaha semaksimal mungkin selama 2 tahun ini, tapi malah jatuhnya gue maksa dan itu malah nyiksa diri gue sendiri gitu. Ya gue berpikir kayak ya mungkin dengan cara ini gue bisa nge-restart diri gue sendiri. Terus kayak gue kehilangan sesuatu yang besar, gue sendiri yang menghilangkan, gue sendiri yang memutuskan, dan gue berarti nggak boleh nyesel dong. Iya, lo nggak ada sampah banget kalau gue memutuskan terus gue nyesel itu lol gitu loh. Karena ini udah lu pikirin banget kan, udah tahu dampaknya apa buat diri lu dan buat audiens lu udah pikirin. No, kalau audiens gue nggak mikir kayak mereka bakal ninggalin gue, bakal pergi apa segala, enggak. No. Karena mungkin gue udah berkembang bareng sama mereka gitu. Iya, kalau misalnya mereka adalah loyalis, pasti mereka bakal ngikutin lo kemana aja gitu kan. Iya, jadi itu bukan hal yang gue khawatirkan gitu. Kayak tadinya dulu mikir tapi kayaknya setelah makin kesini kayaknya enggak deh. Ya kalau ditinggalkan pun ya itu pilihan mereka toh. Enggak, tapi maksud gue gini, kenapa lo berpikir untuk delete channel? Kenapa enggak, gue vakum dulu deh. Ya lo vakum 1 tahun, nggak apa-apa lah gitu maksudnya. Didiemin aja gitu. Iya, diemin aja. Konten. Gitu, video, lo bikin aja video, oke, sampai ketemu lagi tahun depan gitu misalnya. YouTube tuh zona nyaman gue men. Channel gue tuh zona nyaman gue. Percaya sama gue, waktu itu gue nggak bikin video sebulan. AdSense gue masih di atas rata-rata men. Gue bisa aja melakukan itu terus-terusan. Nggak betah aja satu karena ya gue mau ngerasa. Lo nggak bikin video sebulan, AdSense lo berapa? Bisa. Oke, gue kedengeran dikit. Kita bikin video ya, seminggu sekali, terus kita naikin. Iya. Seminggu 3 kali. Cuma 10% ya? Harusnya yang delete lu. Harusnya yang dilihat lu. Jadi menurut gue YouTube ternyata delete channel itu nepak ya. Terus abis itu akhirnya kayak ngapain, itu namanya mengeksploitasi mereka nonton video lama gue terus kangen apa segala, nggak buat apa. Terus gue juga merasa pikiran mereka untuk stop ngasih gue beban gitu loh ke penonton gue, kapan bikin video baru. Man, that sucks man. That's totally sucks. I'm sorry guys, but it sucks for me. Karena gue merasa terbeban. Karena di luar itu gue punya hidup asli gue dan punya pekerjaan yang lain juga, bisnis yang harus gue urus. Iya.
memang akhirnya memang mungkin dari situ ke-trigger bahwa ini udah nggak sehat nih buat emang udah nggak sehat. Ya kan, sedangkan lo mungkin lagi pengen switch ke hal yang lain untuk lo konsenin kali ya? Enggak sih, gue bisa jalanin semuanya barengan sebenarnya. Bisa-bisa aja, cuman ya memang harus ada yang dikorbanin aja dulu, gitu aja sih. Gue pilih Dan YouTube. akhirnya lo beli YouTube yang lo korbanin, yang istilahnya karena YouTube membesarkan lo, ya kan? Iya kan? Maksudnya lo bisa sampai ada di titik ini nih karena usaha gue sendiri, bukan karena YouTube. Iya, apa yang lo bikin di YouTube? It's just a fucking platform for me. Iya. Gue ngerti. Gue gini loh. Sorry ya, gue agak kritis soal itu. Iya betul. Correct me if I'm wrong. Jadi yang gue lihat di sini adalah demi menyelamatkan diri Arab. Iya, buat sendiri dia harus mengorbankan hal yang besar. Ini. Hanya hal loh ya. Ini adalah benda sebetulnya. Sebuah karya itu kan memang ya produk yang sudah dibikin. Itu means nothing ketimbang sama diri dia sendiri. Dia harus menyelamatkan diri dia. Ngerti ya? Gue ngerti nih. Soalnya itu akan jadi beban yang akan menyedot keringin diri dia sendiri, bener nggak? Iya, gue setiap 2 hari sekali gue akan tanya si Matt, nih gue harus upload lagi nggak, Matt? Gue upload kapan ya? Upload lagi, Matt? Kapan lagi? Upload lagi? Nggak gitu jadi. Gue pulang capek banget. Jadi kalau iya lu udah punya klub, iyalah ngapain di YouTube lagi? Nggak gitu juga sih. Klub kita ya? Klub gue sih. 5. Oke. Ya udah 3%. Tetep ya Pak? Tetep usaha Pak? Oke. YouTube lah istilahnya. Kalau misalnya gue ngelihatnya kan sekarang tuh kayak lagi semakin kesini, lu ngelihatnya YouTube, ini udah nggak ngomongin channel lo nih. Ya. YouTube-nya sendiri, lu ngelihatnya bagaimana? YouTube sekarang? YouTube sekarang is an industry, apalagi buat ads, buat korelasi ke TV gitu. Iya, jadi media platform yang lain ya. Yang telat nonton di TV bakal bisa nonton di YouTube. I mean, content creator yang sekarang sudah tidak bergaung keras seperti dulu sih, menurut gua. Karena sekarang semua serba simple, maunya serba simple, serba cepet naik gitu. Jadi less effort tapi dapat subscribers lebih banyak, dapat views lebih banyak gitu loh. Sedangkan kalau kita yang dulu, kita harus teriak lebih keras lagi, dikit supaya orang menonton kita karena kontennya harus menarik. Iya, setuju. Atau minimal kalau misalnya yang gaming, gua ngeditnya harus lebih niat dulu supaya mereka bisa betah nontonnya karena lama kan gitu. Tapi emang iya, gue setuju sih. Maksudnya dulu tuh konten-konten creator itu sangat menarik banget gitu mereka bikin. Kalau misalnya Cameo itu ya, itu untuk tayang seminggu 1 aja itu penuh perjuangan karena apa yang kita bikin tuh kayak sketsaan ataupun juga web series pun juga ngeditnya tuh nggak sebentar gitu, bikin skrip itu nggak gampang gitu. Tapi itu kalau kita bilang gitu, kita as a senior itu nggak fair juga ke yang baru karena ya mungkin memang lagi zamannya yang mudah, yang dilihat sama orang dan disukain sama orang, ya sebenarnya kita harus accept itu juga sih sebenarnya. Ya, kita harus that's why gue nggak pernah nyenggol kayak nggak diedit terus dapat views banyak apa segala. Ya menurut gue hokinya mereka berarti kayak hokinya gue dulu sama aja kan, sama toh gitu. Tapi balik lagi kita masih nyari tuh. That's the content creator gitu loh. Content creator lah orang yang menciptakan sebuah konten. Yang terjadi sekarang adalah konten diambil dijadiin konten. Oke nih iPhone XS Max baru, it's a konten. Mereka tidak meng-create konten. Mereka cuma mereaksi terhadap konten itu aja. Iya, membuat konten dari konten. Yes, kalau kita kan dulu bikin konten gitu loh. Iya. Kita bikin konten. Out of nothing gitu kan. Iya, ya kalau gaming ya memang, tapi ada medianya gitu loh. Tapi editannya jadi konten. Kalau gue mungkin ngelihatnya lebih kayak gini. Mungkin Cameo tetap sama aja. Gue bukannya bangga sama maksudnya gimana? Sama aja penontonnya ya segitu-segitu aja. Tapi ya memang penontonnya kami mungkin ya segitu. Jadi mereka membuat itu audiensnya ada, which is ya nggak apa-apa. Memang itu adalah dan memang banyak gitu kan audiensnya. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri kayak yang lain kok langsung berkembang. Gua ngerasanya ya kalau ngomongin Cameo ya, balik lagi. Kami atau mungkin ada creators yang satu angkatan sama kita yang merasakan hal yang sama, mesti kayak inget lagi oke kita melakukan ini karena untuk
ya memang karena kita suka Ya, untuk balik lagi ngelakuinnya. ke passionnya ya. Bukan karena untuk kita mengharapkan subscribers gitu loh. Misalnya gini, dulu kita bikinnya yang tipe-tipe misalkan. Walaupun tinggi kan, tapi kita udah hatinya nggak di Nggak di tipe-tipe situ, gimana? Iya, gimana? Iya. Susah. Masa demi AdSense atau demi subscriber kita bikin tipe-tipe terus? Akhirnya gitu. Jadi akhirnya kering aja gitu, kayak kita bikin demi aja lah, udah biarin dah kita bikin. Perbedaannya adalah mereka nonton Ya, itu ulang gimana perbedaan? perbedaannya. Mereka subscribe itu 2 juta. Poni ngeplek anjir. Gimana? Waduh, udah lah. Iya. Koinnya habis maksudnya dulu koinnya. 3% ini saham 3%. Waduh. Jadi Bisa gitu nyambung. iya, oke. Masuknya enak sih. Jadi perbedaannya adalah kalau lu mereka subscribe ke lu bukan untuk melihat konten lu semata, tapi melihat elunya. Makanya kenapa? Bener ya. Jadi gini, kenapa kayak lu, gue setuju banget sama yang lu bilang tadi, lu nggak takut kehilangan audiens memang. Karena audiens itu nggak nempel di Satu platform. Rap Your Day di channel YouTube Gue tuh lu. kayak gimana gitu nyebutinnya. Bacanya ya? Iya kayak Susah ya? gue sampai Kalau cowok emang agak mau muntah sih. memang. Iya, kayak tadi lu bilang kan, ya audiens itu nggak akan nempel di situ. Jadi lu dilihat pun itu kan nempel di personality lu. Lu mau bikin apapun orang ya ngejar di lu, ya itu. Yang gue tahu ya mereka sayang gue in a real person, so ya I don't need platform gitu. Jadi masa iya sih segitunya gitu. Gue dilihat YouTube terus ditinggal, jahat itu mah. Kalau gitu mah jahat. Iya berarti Berarti lu ya udah nggak apa-apa, berarti itulah yang gue mau sisihkan gitu. Oh iya, betul. benar. Get the point? Ya gitu sih. Iya. Bener juga. Tapi menurut gua kalau memang kayak kreator-kreator yang memang niat nggak di support dalam arti gua agak bingung juga sih karena ini masalah sebenarnya di viewersnya sih. Agak susah, kompleks banget ini tuh kompleks Iya, banget. iya. Ini tuh kayak lingkaran setan gitu loh. Lu mau kemana bingung. Ya lu mendingan join gitu. Iya sih. Mendingan join. Lu mau di luar nggak pesta gitu kan. Lu di dalam hati lu nolak kalau yang lu benar-benar kreatornya susah juga emang mau gimana gitu loh. Kalau gua ngelihatnya kayaknya ini akan jadi masalah untuk mereka yang hanya bergantung hidupnya di platform YouTube. Kalau menurut gua. Kalau dari Cameo sendiri ya, Cameo sendiri itu menjadikan YouTube itu sebagai platform pertama mencari uang. Iya. Nggak apa-apa emang jadi salah satu revenue stream. Gue juga. Iya. Nggak apa-apa untuk menjadikan salah satu revenue stream karena revenue stream kita nggak cuma dari YouTube channelnya Cameo Project, Iya. gitu loh. Tapi juga kita menjadikan YouTube channel Cameo Project itu sebagai media untuk kita mau kasih sesuatu aja untuk penonton, gitu. Kadang-kadang malah ya nonggok kasarnya ya nggak mungkin lu nggak, apalagi kami lihat ya viewersnya cuma udah apa, dihitungin aja AdSense-nya nggak akan nutup buat gaji karyawan, bayar kontrakan ya kan gitu. Jadi nggak cuma dari situ gitu. Dari yang lain gimana? Enggak, silakan. Kayak Reza Nangin, nggak mungkin Reza Nangin hanya menggantungkan hidupnya dari YouTube channelnya Cameo Project. Enggak. Ya kan? Dari Ya kan? YouTube channelnya Rap Your Day juga. Punya saham juga. Waduh. Kalau gua dari dulu buat gua YouTube tuh batu loncatan gitu loh. Kalau dari gua dulu niatnya. oke. Niatnya batu loncatan dan Ya. tempat gua share sesuatu yang gua suka. Udah itu aja. Itu aja. Nyata orang lain suka juga. Ya gimana? Nggak apa-apa dong. Nyata orang lain suka juga. Kayak gini, gue ngelihat banyak orang akhirnya memanfaatkan lu karena dia melihat nilai yang bisa dia dapatkan dari lu. Tapi ya mungkin kan salah satu alasan Sedih tau. Tapi iya maksud gua gini, mungkin yang bisa gua mengerti adalah lo untuk mencapai di titik ini kan maksudnya nggak gampang gitu, dan lo bisa membantu orang adalah salah satu Memang dari dulu begitu. iya kan, memang apa yang lo mau gitu tanpa dia pikirin apapun Baik juga. buruknya ya, gua nggak pernah Baik mikir. buruknya, jadi ya sah-sah aja sih sebenarnya. Cuman memang buat beberapa orang yang kampret-kampret mungkin berpikir bahwa kayak ya apa sih ini gitu, mungkin ya gitu mensalahartikan aja gitu. Oke, nah di luar dari itu semua, oke, kita udah tahu sedikit banyaknya alasan lo kenapa tutup channel, dan kita akhirnya pun juga kita tahu oh ya ternyata ya itu cuma
platform doang kok. It means nothing kalau misalnya dibandingin dengan apa yang berdampak pada diri lu Iya, sendiri gitu. itu Iya kan? itu banget banget. Begitu gitu. Oke, selesai sudah rasa penasaran kita. Iya. Jadi dari tadi lu orang ngajak ngobrol panjang lebar cuma buat itu. Iya, cuma itu doang sebenarnya. Cuman kan kita kayak basa-basi panjang aja. Oke lu basa-basi. Oke, thank you Rap ya. Thank you banget. Thank you loh, dia abis dari Tapi abis konser. serius. Yoi. Ajak yang itu tadi. Oh Gua iya. kita mau jadi bagian itu juga. Iya dong. Sip, oke lah kalau begitu. Thank you for watching guys ya. Sampai ketemu lagi di next POV. Bye-bye. Bye-bye.